Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Tema kita sangat menarik sekali hari ini karena kita akan membahas tentang sensus ekonomi 2026, mencatat hari ini menata masa depan. Tema ini menarik ya karena kalau kita ngomongin sensus ini bukan hanya masalah pendataan saja, kita bukan hanya ngomongin kegiatan pendataan, namun upaya besar untuk memotret denyut ekonomi khususnya di Sumatera Selatan. Dari mulai usaha mikro kecil menengah sampai ke usaha besar, kemudian juga aktivitas ekonomi yang konvensional sampai ekonomi digital, dari pusat kota hingga ke pelosok. Di pelosok-pelosok juga dilakukan survei secara mendetail dan data ini tentu dicatat dengan metodologi yang akurat untuk menentukan bagaimana nantinya rekomendasi menentukan bagaimana kebijakan khususnya di bidang ekonomi akan dibuat dan juga diimplementasikan khususnya di Sumatera Selatan. Dan senang sekali hari ini di studio sudah hadir dua orang narasumber saya. Ada Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Bapak Muhammad Wahyu Yulianto SSI SST MSI. Pak Wahyu, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Nada. Baik Pak ya, selamat datang di TVRI Sumsel. Terima kasih, selamat sore pemirsa semua. Oke, dan juga sudah hadir Ketua Umum Kadin Sumsel Bapak Haji Afandi Uji. Pak Afandi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Selamat sore pemirsa di Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Sudah menyiapkan waktunya ini Pak Afandi dan juga Pak Wahyu ini mau berbincang-bincang khusus hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Ini pemirsa, tentu kami tidak berbincang bertiga saja. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Karena ini menarik sekali kita membahas tentang sensus ekonomi, mendata atau mencatat hari ini, menata masa depan. Oke. Karena kita bahas tentang sensus ya, saya izin ke Pak Wahyu dulu ya, Pak Afandi ya, karena kita mau nanya nih secara sederhana, mungkin masyarakat belum, mungkin sering mendengar, tetapi apa sih yang dimaksud dengan sensus ekonomi 2026 ini Pak Wahyu? Oke, Mbak Nada, terima kasih. Bapak Ibu pemirsa di seluruh Sumatera Selatan, tentang sensus ekonomi ini merupakan tugas BPS ya, dalam rangka melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh unit usaha yang ada di Sumatera Selatan. Dan sensus ekonomi ini adalah kegiatan rutin 10 tahun sekali, dan pada tahun 2026 ini adalah sensus ekonomi yang kelima. Memang pertama kali dilaksanakan di tahun 86. Jadi ini sensus yang kelima. Tentunya ya melihat perkembangan ekonomi saat ini, setiap periodiknya ada sesuatu yang berubah. Jadi tentu itu yang akan kita tangkap, bukan hanya dari sisi jumlahnya, pelakunya siapa, apa sih tantangannya, kemudian strukturnya bagaimana, apakah sekarang sudah terlihat mengadaptasi teknologi dan sebagainya. Karena sekarang tentu kita lihat fenomena-fenomena usaha itu bukan hanya yang terlihat saja ya Pak Wahyu ya. Kan tetapi bahkan di rumah ya tidak punya gudang, tidak punya tertentu hanya menggunakan teknologi informasi, tapi dia bisa melakukan usaha. Jadi memang sensus ekonomi adalah sensus yang dilakukan oleh BPS untuk melakukan pendataan secara lengkap terhadap seluruh unit usaha. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa sekarang nih pelaku ekonomi bukan hanya yang konvensional tetapi digital pun juga, dan ini juga masuk dalam akan didata juga oleh BPS. Oke, baik. Saya ke Pak Afandi nih kalau kayak gitu. Nih kalau Kadin sendiri nih melihat bagaimana nih Pak pentingnya sensus ekonomi 2026 ini Pak Afandi? Oke, jadi kami mungkin sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu tuh Kadin itu apa. Jadi Kadin itu adalah organisasi yang membawai payungnya dunia usaha. Jadi baik skala besar maupun mikro, juga organisasi dan himpunan dunia usaha. Jadi kita didirikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Jadi memang menjadi mitra strategis dari pemerintah di bidang ekonomi. Dan ini sangat penting bagi dunia usaha karena kick off untuk pemetaan masa depan dunia usaha kita lihat dari sensus ini. Apalagi ini kan 10 tahun sekali. Ini memang ditunggu-tunggu dari pelaku usaha, bagaimana nanti strategi kita ke depan, bagaimana kita
memposisikan positioning untuk bisnis kita ke depan. Jadi saya berharap memang sensus ini bisa dioptimalisasikan keseriusan daripada BPS agar menjadi bahan utama kita, terutama juga pemerintah, bagaimana nanti posisinya ke depan. Oke. Pak Afandi sendiri melihat ini kan terakhir 2016 tadi ya kata Pak Wahyu, ke 2026. Bagaimana dari Kadin sendiri seperti Bapak menaungi para usaha-usaha, bagaimana Bapak melihat perkembangan usaha-usaha di Sumatera Selatan saat ini nih Pak? Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan cukup signifikan. Jadi potensi daerah kita kan memang banyak sumber daya alam, tapi sektor real juga jalan. Itu juga yang membuat kita di Sumatera itu kalau di 2026 kita nomor 2 ya Pak Wahyu ya, di bawah Riau ya. Apalagi nanti gubernur kita juga sudah mencanangkan 100.000 sultan. Ini tentunya sangat mendongkrak untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi negara yang maju yang memang sejatinya harus banyak pelaku-pelaku usahanya. Itu kita mengapresiasi program Pak Gubernur untuk mencetak 100.000 sultan, terutama pelaku-pelaku muda, pelaku-pelaku usaha muda. Jadi menurut saya hal ini sangat penting, mengingat Sumatera Selatan ini adalah gerbangnya Sumbaksel. Jadi apa yang tidak ada di Sumbaksel, baik itu batu bara, baik itu CPO, termasuk emas pun ada. Jadi kita sebenarnya kalau kita mau head to head sama Sumatera, kita yang paling komplit. Kita yang paling komplit. Itu makanya memang kita berharap sekali apa yang dilakukan BPS hari ini sama seperti cita-cita Pak Presiden kita kan dalam program Astacita, itu kita bisa men-planningkan ke depan seperti apa nanti positioning bisnis kita ke depan. Apalagi kan sekarang banyak anak-anak muda yang bertransformasi ke bisnis digital. Iya, betul. Itu yang mungkin hari ini ya tidak terpantau. Mereka mainnya di rumah tapi omsetnya itu bisa mengalahin yang ada stokis-stokis itu. Itu menurut saya. Menarik nih Pak ya, mainnya di rumah tapi ternyata omsetnya tuh luar biasa, gitu ya. Itu terpantau juga oleh Kadin ya Pak ya. Iya. Oke, nah kalau dari BPS sendiri ini Pak, kan Bapak udah menjelaskan sih apa itu sensus ekonomi, kemudian apa ini yang harus dipahami lagi masyarakat gitu ya dengan adanya sensus ekonomi ini, tujuannya untuk apa ini Pak ya? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Afandi tadi, bagaimana BPS itu akan mencatat pelaku usaha di seluruh sektor usaha, dari sektor pertanian sampai dengan non pertanian. Nanti akan terlihat bagaimana strukturnya. Kemudian dia tingkatannya apakah dia mikro, kecil, menengah atau besar. Dengan identifikasi ini harapannya secara menyeluruh itu terpotret sehingga menjadi informasi untuk masyarakat luas. Baik itu untuk pelaku usaha sendiri, untuk pemerintah, bahkan untuk akademisi, bahkan untuk masyarakat ya. Untuk pemerintah tentunya nanti ketika ada peta terkait dengan bagaimana sih kondisi perekonomian pelaku usaha di Sumatera Selatan, sehingga apa nih yang memang perlu ditingkatkan. Tadi potensi Sumatera Selatan kan tambang ada, pertaniannya ada, apalagi tadi perkebunannya ada. Nanti kita petakan, pertanian itu potensinya besar, tapi sektor sekundernya, pendukungnya, misalkan kok industrinya belum banyak gitu lah ya. Kemudian sektor pendukung keuangannya juga yang mendukung sektor ini kok belum banyak, sehingga peta-peta itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil satu kebijakan. Kemudian bagi para pelaku usaha tadi, dengan adanya peta-peta usaha di Sumatera Selatan, ya kita bisa melihat bagaimana sih ruang pasarnya ya Pak. Ternyata pasar untuk perdagangan komoditas ini sudah banyak di Palembang. Berarti kita harus ekspansi kemana? Ataupun mungkin ya pada sektor-sektor tertentu, sehingga ruang-ruang itu bisa menjadi satu informasi untuk pengembangan usaha bagi pelaku bisnis. Nah, tadi untuk akademisi mungkin pengen melihat gimana sih perjalanan ekonomi kita ke depan, dianalisis dan sebagainya. Dan masyarakat akhirnya juga dengan adanya tadi
program pemerintah, kemudian ya masyarakat UMKM sendiri pasti akan mendapatkan manfaatnya. Sebagai contoh, selama ini kan dari sensus juga akan terlihat bahwa seberapa banyak sih pelaku-pelaku usaha yang belum mendaftarkan izin. Bukan berarti izin itu akan dikenakan pajak, tidak. Izin itu sebagai prasyarat ketika dia terdaftar, kemudian tahu, pemerintah itu tahu. Artinya apa? Bisa saja ada program karena mewajibkan ketika mendapatkan bantuan, mendapatkan pembinaan, minimal harus terregister sebagai ada perizinannya. Jadi ini juga kami sampaikan, jangan takut BPS itu mendata tidak ada hubungannya dengan pajak. Walaupun nanti ditanya biasanya sudah ada izin ya? atau belum, itu sudah ada nomorin, nggak ada hubungannya dengan pajak. Ini hanya untuk melihat bagaimana sih pemerintah mengambil satu kebijakan. Kok misalkan, karena dari informasi justru pelaku-pelaku UMKM ini banyak yang belum mendapatkan atau belum merasa, nggak tahu apakah memang berusaha pelukah atau apa, tapi ya kami sampaikan pada forum ini, jangan takut dengan pajak dan identifikasi pertanyaan nanti ditanyakan hanya ingin melihat nanti kebermanfaatannya ke depan ketika ada program bantuan dari pemerintah, program pembinaan dari pemerintah itu sudah terregister. Gitu. Oh, jadi yang belum terregistrasi pun juga akan didata? Semuanya, jadi semua pelaku usaha, baik mau itu yang jualannya cuma 1-2 gitu? Pokoknya masuk. Apabila dia melakukan satu kegiatan usaha untuk mendapatkan satu keuntungan, mendapatkan pendapatan, ya itu, dan dia punya resiko gitu kan, ya artinya itulah yang kita anggap sebagai pelaku usaha. Dan pada sensus 2026 ini ada yang menarik lagi. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Mbak Nada, Pak Afandi, bahwa kita berfokusnya di 4 periode yang sebelumnya itu hanya sensus ekonomi itu non pertanian, karena untuk kategori pertanian sudah didata di tahun 2023. Iya, sensus pertanian ya Pak. Tetapi Pak Presiden mengharapkan bahwa informasinya lengkap supaya petanya itu komplit dari sektor pertanian, kemudian sektor pendukungnya pertambangan, ya, kemudian sektor perdagangan, konstruksi, listrik, gas, jasa-jasa, kesehatan, pendidikan, supaya terpotret secara lengkap. Dan pada tahun 2026 ini juga menggabungkan pendataan terkait dengan informasi sosial ekonomi rumah tangga. Ya, petanya gimana? Itu, Mbak. Semakin jadi detail, sangat lengkap, ya. Harapannya tadi, jangan takut dengan pajak, informasinya Bapak Ibu akan terjamin lah oleh BPS. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Pokoknya jangan khawatir kalau misalnya ada petugas BPS yang hadir untuk hanya mendata gitu ya. Tupoksinya mendata gitu kan Pak ya. Oke. Pak Afandi, ini saya tertarik nih kalau misalnya di Sumatera Selatan, Pak Afandi dari Kadin sendiri, bagaimana sih perkembangan dunia usaha gitu ya, yang tentunya di bawah naungan Kadin, di Sumatera Selatan sendiri bagaimana nih Pak? Perkembangan usaha cukup tren positif ya. Jadi walaupun secara ekonomi global memang ada, ya kita tahu semua apa yang sedang terjadi, tapi ya kita walaupun Sumatera Selatan itu sumber daya alamnya yang menjadi pondasi kita, tapi sektor realnya cukup jalan. Terlihat kita bisnis kuliner ini masif kan. Oh iya. Mall-mall juga banyak didatengin pengunjung walaupun mereka bukan belanja tapi makan. Nah, kalau saya lihat daya beli cukup baik untuk di Sumatera Selatan ya, itu karena ditunjang dari sumber daya alam dan pertanian yang seperti ini. Kita nih jangan lupa loh, kita nih lumbung padi, salah satu lumbung padi di Indonesia. Itu juga yang membuat kita penghasilan masyarakat. Saya beberapa waktu datang ke penginapan hotel hari-hari libur, itu banyak dari orang daerah kita yang datang. Mereka ya dari daerah bawa duit lah ke kota Palembang ini kan, berarti mereka cukup mapan. Jadi secara ekonomi ya ada 5 atau 6 kabupaten kota yang memang secara ekonominya bagus karena sumber daya alamnya baik di situ. Bukan berarti yang lain itu nggak baik kan, tapi yang lebih menonjol terutama dari bidang APBD-nya juga. Saya lihat secara signifikan cukup baik, walaupun sektor industri memang kita lagi bergerak juga ini. Makanya nanti dari Kadin menginisiasi untuk membangun energi terbarukan, ada beberapa memang industri yang akan masuk, investasi yang akan masuk. Makanya
sensus ini cukup kami harapkan dan akurasinya cukup kami minta biar jangan sampai kayak survei, Pak. Ya. Jadi biar kita juga kalau investor-investor yang masuk melalui Kadin itu kita bisa sahih datanya. Ya. Jangan sampai nanti ada permintaan nanti produk damer gitu. Iya, iya. Di data kita ada, begitu permintaan kosong di itu. Jadi itu juga memang makanya Kadin mengapresiasi sensus kali ini, terutama pelaku-pelaku usaha yang memang bergerak di bidang sumber daya alam dan pertanian. Oke, baik. Ini semakin menarik nih perbincangan kita Bapak-Bapak. Namun kita harus break dulu nih. Pemirsa silakan untuk Anda yang ingin bergabung di kami 0711311454. Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari APB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini apa? Kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari diangeti, tambah lemak. Nanti dia pulau. Tanya. Tapi, dulu kita nih. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Hari ini Sensus Ekonomi 2026 mencatat hari ini menata masa depan, masih menjadi tema kita hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0711311454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Masih membahas tentang Sensus Ekonomi, ini saya ke Pak Wahyu. Ini Sensus Ekonomi 2026 ini mulai kapan nih Pak akan dilaksanakan? Pelaksanaan door to door-nya, jadi dari rumah ke rumah, dari setiap unit usaha itu mulai 15 Juni. 15 Juni Ya. 2026, sebentar lagi ya Pak Sebentar ya? lagi. Sampai 2 bulan Sampai setengah. 2 bulan setengah, sampai dengan 31 Agustus, 2 bulan setengah. Jadi mungkin kalau misalnya pemirsa, kalau misalnya ada
BPS yang hadir ya dari tanggal 15 Juni antara 15 Juni sampai 31 Agustus. Sambut dengan baik. Tolong, betul. Jangan takut. Tolong sambut dengan baik, jangan takut karena ini hanya survei. Sensus. Sensus ekonomi. Bagaimana bisa mendata yang tentunya data ini juga akan berguna bagi kita sendiri nantinya sebagai pelaku usaha gitu. Nah, metodologinya tuh bagaimana ini Pak Wahyu? Jadi Mbak Nada, tadi yang disampaikan di awal bahwa kita kan Sensus 2026 bukan hanya dari sisi cakupan, tapi juga metodologi yang kita bangun. Sensusnya kan artinya lengkap ya. Kemudian akan didata ini terkait dengan door to door ya. Kemudian moda yang kita gunakan itu sekarang sudah paperless. Jadi kalau dulu kan pakai kuesioner, pakai pensil, ya, betul. Ya, sekarang sudah menggunakan KPI. Artinya computer assisted personal interviewing. Jadi ada aplikasi yang ditanamkan di gadget handphone petugas. Makanya petugas kami, Pak, kita syaratkan untuk memiliki handphone. Iya, minimal ada kapasitasnya gitu ya. Kapasitasnya untuk melakukan pendataan. Nah, kemudian dari aplikasi itu kan nanti akan kita proses ke lapangannya. Kemudian juga tentu kami juga memberikan satu kelonggaran bagi para pelaku-pelaku usaha yang mungkin berkesempatan untuk mengisi secara mandiri. Ada namanya KEWI, Computer Assisted Web Interviewing. Ada satu link ya, tautan. Nanti mungkin barangkali saya tahu Pak Afandi kan sibuk kalau kita datangi ataupun mungkin ya bisa mengisi secara mandiri. Jadi memang moda-moda itu kita berikan dalam rangka untuk meningkatkan respon rate ya, karena jujur kalau door to door pasti ada tantangan yang lebih besar, tapi ketika diberikan ruang untuk mengisi mandiri, itu harapannya masyarakat pelaku usaha itu lebih aktif. Dan untuk pengisian mandiri ini melalui link tautan tadi yang kita sebut KEWI, itu sudah berlangsung sejak 1 Mei kemarin. Oh, sudah bisa. Iya, sudah curi start duluan. Karena ya itu tadi ingin membangun literasi yang lebih kepada masyarakat sehingga untuk KEWI ini udah kita buka terlebih dahulu dan kemudian ya secara door to door-nya baru ditindaklanjuti nanti tanggal 15 Juni sampai dengan 31. Jadi sekali lagi masyarakat mau yang mengisi nanti didatangi petugas ataupun para pelaku usaha yang mau mengisi secara mandiri ya silahkan saja. Pak, artinya ini kalau dari segi metodologi ini secara keseluruhan tidak sampel? Tidak, jadi memang ini kan sensus yang namanya sensus itu Mbak, sensus itu adalah pendataan secara lengkap. Ya? Setiap unit itu harus terdata. Nah, kalau survei kan berarti mengambil satu sampel dalam populasi sampel ya. Beberapa responden. Betul. Untuk memetakan bagaimana melihat secara populasi kalau survei itu. Tapi kalau sensus itu secara keseluruhan. Jadi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sama yang kita lakukan gitu. Jadi yang door to door itu dari rumah satu-satu gitu iya, gitu ya makanya Pak, petugas yang kita hire itu kurang lebih 7.500 yang tersebar di Sumatera Selatan. Nanti satu petugas ada mendapatkan satu tugas di wilayah 2 RT, 3 RT. Oh, RT ya main. Nanti tergantung dari luas wilayahnya ya. Luasan maupun potensi jumlah penduduknya atau jumlah usahanya kan kita sudah ada punya gambaran ya. Nah itu nanti petugas-petugas itu yang akan mendatangi. Tapi ya tentu tadi Pak Afandi menyampaikan keakuratannya ya harapannya terjamin. Makanya keakuratan itu diawali juga dari sekarang ini kita latih supaya petugas itu memahami konsep dan definisinya apa sih, mengetahui variabel-variabel yang akan ditanyakan. Nah, kemudian masyarakat itu sendiri juga harapannya memberikan jawaban yang lengkap, akurat ya Pak ya. Kemudian sesuai dengan kondisinya. Tadi makanya saya wanti-wanti jangan takut tidak ada hubungannya dengan pajak. Sampaikan ke kami gitu. Nah, itu Mbak Nada. Mungkin itu sosialisasinya harus harus banyakin ya, salah satu TVRI memang ini ya. Kami tantangan sendiri kadang apalagi jujur lah Pak pengusaha-pengusaha itu ada hubungannya pajak nggak sih takutnya apa? Tapi saya yang ditanya offset nanti ya. Karena itu tadi kita ingin melihat strukturnya, mengelompokkan
usaha itu menjadi skalanya mikro, kecil, menengah, besar, betul. itu kan harus ada satu variabel ya. Salah satunya adalah omset, tenaga kerja. Gitu. Nah, omset ini yang kadang tapi saya yakin para pelaku usaha sudah menyadari, karena tadi informasi ini sangat penting untuk menggambarkan peta ekonomi di Sumatera Selatan, dan harapannya ini menjadi data yang akurat sebagai pijakan yang bisa dimanfaatkan seluruh elemen masyarakat. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, saya ke Pak Afandi nih, Pak. Bapak sudah mendengar ya metode yang akan dilakukan oleh BPS gitu ya. Kalau Bapak melihat bagaimana nih para pelaku usaha di Sumatera Selatan, Bapak melihat dengan survei yang dilakukan? Karena kata Bapak tadi nanti nanya omset, nanya ini, nanya itu, gimana nih Bapak ngelihatnya nih? Kalau kita sih mendorong ya untuk survei ini, kita juga mendorong kepada pelaku usaha ya untuk jujur apa adanya. Jadi buka, karena jangan sampai data ini mubazir, yang berdampak juga dari bagaimana nanti positioning bisnis kita ke depan kalau datanya nggak sahih juga. Jadi saya juga menghimbau pada kesempatan ini kepada pelaku usaha, terutama yang di dalam Kadin, untuk menjelaskan apa adanya, bisnis kita apa, sekarang posisinya seperti apa, dan segala macam. Ya kita mau nggak mau kan memang harus realistis kalau kita mau dapat data yang sahih. Saya berharap juga nanti petugasnya kan pasti sudah terlatih, ya kan? Tentunya melalui metode-metode, karena kan ini kan bukan sensus penduduk kan, jadi pelaku usaha yang disensus nanti kan. Nah, mereka sudah punya mekanisme sendiri, dan kalau yang tergabung dalam Kadin itu lebih kurang 17.000. 17.000 apa itu, Pak ya? Itu 17 kabupaten kota, itu saya yakin tuh bisa menjadi parameter juga bagaimana posisi hari ini, akurasi hari ini dari data BPS. Kita positif meresponnya. Dan nanti juga informasi menambahkan Mbak Nana. Jadi nanti yang kami sampaikan juga hasil rilisnya bukan mengidentifikasi ini perusahaan ini omset, enggak, ini berupa agregat. Jadi informasi umum aja. Ya. Kemudian ini mengagregasinya tadi, oh ternyata total strukturnya seperti ini, dari perusahaan ini kita gabung-gabungkan gitu kan. Ternyata usaha besar tuh banyak di Sumsel ternyata ya, kita nggak tahu. Sekian, kemudian menengah sekian, mikro sekian. Terus ternyata yang bergerak di sektor pertanian sekian, dengan total outputnya sekian, ininya sekian gitu. Jadi tidak berdasarkan informasi individu-individu kita. Insya Allah kerahasiaan data individunya ya memang data-data yang sifatnya umum aja, misalkan usaha PT ini di jalan ini. Nah, itu masuk skala udah itu aja. Tapi untuk informasi di dalamnya enggak kita rilis. Itu sangat-sangat confident. Gimana Pak Afandi, tapi dari kacamata para pengusaha, para pelaku usaha ini nih, memang ketika ada sebuah survei atau himbauan, kan macam-macam ya, namanya kebijakan kita berbagai macam, itu tuh ada rasa kekhawatiran dan ketakutan gitu nggak sih Pak? Nanti dijawabnya harus break dulu kita nih ya. Biar semakin penasaran ini pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, pernah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju. Sensus Ekonomi 2026 mencatat hari ini menata masa depan. Masih bersama dengan Pak Wahyu dan juga Pak Afandi. Anda dapat bergabung di 0711-311-454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke, nah Pak Afandi tadi masih menggantung gitu ya. Gimana nih para pelaku-pelaku usaha ini? Oh sebentar, ada telepon masuk ternyata. Menarik nih perbincangan kita. Kita terima telepon dulu. Halo, TVRI Sumsel. Halo, selamat sore Mbak Nada. Selamat sore, Ibu siapa? Saya Ibu Ruli, Mbak. Bu Ruli di Palembang. Silakan Bu. Iya, ini selamat sore juga untuk Bapak yang hadir di TVRI. Saya ingin tanya Bapak berdua, kemana kalau seperti saya ini punya usaha, tapi saya sampai kebentur sehingga mengalami banyak kegagalan dan sering. Salah satu contohnya, perusahaan besar dapat tender, ada pekerjaan yang diberikan kepada si kontraktor mengikuti tender. Nah, setelah si tender tadi menang, nah ini dioper lagi dengan kontraktor kecil. Si kontraktor kecil ada kesepakatan kontrak, sudah ada, bahkan di luar dari kesepakatan pun dikerjakan karena ingin mencari sesuap nasi. Kita mengerjakan membawa banyak orang. Nah, bukan kita kerja sendiri. Sementara Bapak yang berdasi, yang pakai jas, itu nggak mungkin turun di lapangan. Tapi uangnya dari yang ini, dari si kroco ini. Nah, jadi kita mengerjakan, tapi kita nggak dibayar. Dengan alasan bermacam-macam, padahal pekerjaan sudah kita kerjakan, bahkan ada penambahan pekerjaan. Nah ini kemana kami harus mengadunya Pak Usaha? Sampai kami jadi alat pun jadi sampai disita. Padahal perusahaan besar Pak, BUMN ada juga di pemerintahan. Mohon penjelasannya kalau saya menemukan kasus seperti ini. Ini kan masalah ekonomi, masalah usaha juga kan Pak, memang bukan usaha jualan makanan. Iya. Nah, mohon penjelasannya kalau Bapak memang bisa di bidang Bapak. Kalau enggak, saya ingin kemana arahkan. Kalau pakai pengacara, kita nggak sanggup. Karena lawan kita ini orang besar semua Pak. Perusahaan punya merek, punya nama besar. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ruli, terima kasih. Mungkin Pak Afandi mau boleh. Menjawab sih. Jadi Bu Ruli, mungkin KIS ini banyak ya. KIS ini banyak, memang nggak bisa kita pungkiri juga. Terutama
di BUMN, di pemerintahan. Jadi kadang-kadang ya kita nggak bisa memungkiri bahwa untuk proyek-proyek yang besar itu biasanya pemain besar dan rata-rata juga orang yang memang sudah expert dan biasa di situ. Biasanya pelaku usaha yang kecil itu dikasih subkon. Yang jadi masalah tuh ya memang kadang-kadang sistem pembayaran atau payment kontraknya seperti apa. Jadi boleh Bu Ruli datang ke Kadin, kita akan respon ya banyak cara. Nanti kita bisa case by case lah kita bahas. Di sini kan juga ada BANI, ya kan. Kalaupun memang itu di BUMN, ya kita ada link juga ke BUMN. Kalaupun memang data-datanya sahih, lengkap, itu kita bisa akomodir. Kalau memang ada sistem kontraknya, sistem pembayarannya atau apanya gitu ya. Dan ini memang banyak terjadi dan memang harus, ya mau nggak mau memang kepastian hukum harus jelas. Mau nggak mau. Makanya hal-hal ini kalau pengurus Kadin ya kita ada tim khusus, memang ada WKU yang bidang hukum juga ada, itu akan kita coba edukasi dan kita coba tengahi untuk ke stakeholder yang bersangkutan. Oke, ya banyak kejadian ini untuk diskusi Bu Ruli. Ya. Insya Allah lah nanti kalau, nah itulah gunanya Kadin. Betul. Kita menjadi mitra strategis pemerintah karena juga termasuk BUMN. BUMN itu kan yang perpanjangan tangan pemerintah. Itu. Gabung ke Kadin lah ya, mungkin ya Silakan, Bu, ya. langkah awal gitu ya Pak ya, boleh. untuk bisa berkonsultasi minimal gitu ya dari boleh. hukum. Oke, kita lanjut Pak Wahyu, nggak nambahin karena saya cukup makasih sama Pak Pandi kan ya. Kita lanjut lagi nih Pak, tadi gimana nih Pak, kalau misalnya tadi ketika kebijakan-kebijakan pemerintah atau misalnya kayak sensus dari sudut pandang pengusaha para merasa khawatir kah atau gimana tuh Pak? Saya kira sebagai pelaku usaha wajar ya ada kekhawatiran karena memang kadang-kadang ya terutama mungkin masalah pajak. Tapi kalau pengusaha itu laporan pajaknya baik, tentunya tidak ada kekhawatiran. Tapi untuk pelaku-pelaku ekonomi baru tentunya memang harus perlu pendampingan mengenai pengisian SPT atau segala macamnya itu. Dan saya yakin pelaku usaha yang memang pengen naik kelas dia akan tertib masalah itu dan memang akan merespon positif dengan adanya sensus ini. Negara pun butuh bagaimana sensus ini hasilnya dan itu akan menjadi regulasi ke depan. Jadi baik itu Indonesia ataupun Sumatera Selatan nanti ke depan. Oke. Nah, ke Pak Wahyu ini saya penasaran sih Pak, karena kan banyak sekali juga sekarang nih dengan perkembangan dunia digital gitu ya, ada trust issue dari masyarakat gitu ya, ketidakpercayaan. Survei yang dilakukan event misalnya memang dari BPS sendiri ada enumerator yang langsung datang, tapi kan orang nggak akan mungkin langsung percaya ini mau hipnotis kah, mau menipu kah, kan biasanya seperti itu ya dengan kondisi masyarakat sosial seperti ini gimana nih Pak? Ya terima kasih Mbak Nada, betul bahwa kita tidak pungkiri bahwa masih ada masyarakat-masyarakat yang tentu takut ya, apakah ini asli atau tidak. Yang pertama tentu kenapa kita bangun sosialisasi supaya masyarakat mengetahui secara luas bahwa memang ada kegiatan sensus ekonomi. Bahkan alhamdulillah di Sumatera Selatan itu instruksi Pak Gubernur, surat himbauan, surat apa ke sampai jajaran terkecil sampai tingkat kelurahan desa agar menginformasikan kepada masyarakat. Itu. Kemudian yang kedua dari sisi petugas kami juga dilengkapi dengan satu fasilitasi yang untuk menggambarkan, misalkan ketika petugas datang pakai rompi, kemudian ada name tag, bahkan name tag-nya itu surat tugas name tag, kemudian ada identifikasi di situ, bisa di-scan apakah ini petugas asli atau tidak dari BPS. Ya harapannya sekali lagi masyarakat juga kalau memang ada kekhawatiran tanyakan betul apakah ini petugas membawa surat tugas, mana name tag-nya dan sebagainya, supaya benar-benar responnya juga yakin. Kemudian bagi pelaku-pelaku usaha yang ingin menggunakan sarana lain seperti tadi Kewi ya, dengan ya kita tidak begitu saja memberikan langsung nih klik di situ enggak, tapi harus ada
verifikasi. Misalkan Pak Faandi kita tawarkan Pak apakah ingin mengisi secara KEWI ataupun masyarakat yang pelaku usaha ingin mengisi KEWI bisa menghubungi kami. Kemudian nanti kita verifikasi karena akan ada nomor OTP juga bahwa memang link itu betul-betul teriyakini milik BPS dan itu hasil inputannya benar-benar langsung ada verifikasinya. Tidak sembarangan Pak Wan langsung nerima link isi aja, nggak boleh. Tetap ada verifikasinya gitu. Itu Mbak. Jadi ya harapannya dengan payungan seperti ini yang kita lakukan sehingga kekhawatiran masyarakat para pelaku usaha itu tereliminir lah. Bahkan di tingkat desa juga kami meminta petugas untuk melapor ke kepala desa. Nah, makanya juga petugas-petugas yang kita hire itu berada di lingkungan wilayah setempat untuk meyakini bahwa daerah gitu ya. Tahu memang sengaja kami libatkan peran dari masyarakat di wilayah tersebut supaya mereka itu tahu kondisi lingkungannya dan kemudian masyarakat di situ juga relatif tahu orang ini walaupun mungkin tidak kenal itu tadi bisa melakukan verifikasi dengan atribut yang dipakai kemudian juga name tag surat tugas untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar petugas dan masyarakat kalau ada hal-hal yang meragukan bisa lapor ke call center kami jadi dibuka ruang seluas-luasnya untuk bagaimana meyakini bahwa itu petugas dan harapannya masyarakat nanti akan lebih aware untuk mengisi. Ini tuh Mbak Nada. Untuk mengisi KEWI tadi ya Pak ya, itu bagaimana nih Pak? Misalnya kesadaran sendiri oleh pelaku usaha atau memang ada orang-orang tertentu nunggu diundang BPS, nunggu di chat kah atau gimana nih Pak? Ya, untuk saat ini memang kita berusaha menghubungi satu konsorsium, terus kemudian asosiasi kayak Kadin. Nanti kami besok dengan Kadin ini ingin melakukan pertemuan istilahnya ngisi bareng. Gitu. Jadi para pelaku usaha di bawah jajarannya Kadin, anggota Kadin, nanti kita tawarkan untuk mengisi link ini gitu. Nah, nanti juga itu tadi ketika mau mengisi link itu ada verifikasi tadi. Sehingga mudah lah artinya gitu. Benar. Jadi ngisi bareng-bareng. Itu tadi kita masih melalui asosiasi Kadin, kemudian kemarin juga dengan dinas pendidikan yang berada di jajarannya, perhubungan, perbankan yang di bawah BI, OJK gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada masyarakat yang meyakini bahwa Pak saya pengen kau bisa menghubungi call center kami, ya, terus kemudian nanti bisa kita hubungi kembali, memastikan bahwa ininya di mana. Karena meskipun nanti sudah didatangi juga akan teridentifikasikan titik lokasi RT-nya. Karena akan dipetakan juga geotaggingnya Pak. Jadi ada geotaggingnya. Jadi ada fotonya. Nanti alamat lengkapnya di mana itu juga nanti akan kita titiknya di mana gitu. Karena kita di gambaran usahanya itu bukan hanya skalanya saja, sektornya saja, tapi di mana lokasi usahanya itu terpetakan gitu. Itu Mbak. Oke, Pak. Jadi nanti secara metode, jadi kalau misalnya ada petugas, nanti petugas yang ngisi, tidak mengisi sendiri gitu ya? Ya, kalau yang door to door itu nanti petugas menanyakan kepada responden, jadi by dengan yang tadi aplikasi yang ada. Ya, nanti ada kurang lebih ada pertanyaan terkait dengan alamat, siapa, pemiliknya. Jadi enumnya akan mengisi gitu ya. Nanti melalui gadgetnya dia ngisi, ditanyakan, wawancara langsung diinput ke sistem kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Afandi. Kita harus break lagi nih nanti di segmen terakhir pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pagi Bu Lita. Pagi.
Wah, usahanya sudah mulai maju ya, Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh, Bu. Usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh, Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh, Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong, Bu. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju, masih berbincang tentang sensus ekonomi 2020. Nah, di segmen terakhir ini saya akan bertanya lagi dengan Pak Afandi dan juga Pak Wahyu, pemirsa, terkait tentang sensus ekonomi 2026. Nah, Pak Afandi, kalau dari Kadin sendiri, kalau Bapak melihat apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Kadin untuk data-data sensus ini bisa benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan dari pemerintah menurut Bapak? Ya, jadi kalau dari pelaku usaha ya, yang tergabung dalam Kadin, ya kita butuh data-data yang sahih mengenai sumber daya alam. Dari potensi, baik itu kelapa sawit, pertambangan, pertanian, dan itu kita butuh data yang real. Jadi makanya dunia usaha menyambut baik apa yang dilakukan hari ini, karena ini tahun yang ke-50 Pak ya, jadi ya, emas ya. Jadi memang sudah data-data itu yang kita butuhkan di samping sektor perdagangan. Nah, dari data-data itulah kita akan nanti seperti apa, karena gambaran ini yang akan kita eksplor ke Kadin internasional, kabupaten Kadin pusat, bagaimana ke depan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, bagaimana investasi bisa masuk ke Sumatera Selatan. Ya, apalagi kan sekarang Pak Gubernur kita mencanangkan pelabuhan Tanjung Carat, KEK-nya segala macamnya itu, dunia usaha harus terlibat masif, karena kalau enggak kita enggak bisa sendirian pemerintah. Makanya kalau Sumsel mau maju ya salah satu terobosan yang memang harus diambil ya pelabuhan Tanjung Carat harus jalan. Jadi itu dari Kadin data-data tadi ya, dari bidang pertanian, pertambangan, energi, juga pertanian dan perkebunan, itu kita harus data. Juga perdagangan barang dan jasa juga mungkin Pak, kita bisa masuk dalam ini data yang kita perlukan. Itu harapan kami dari pelaku usaha. Baik Pak Wahyu, kolaborasi apa lagi yang akan dilakukan karena mengejar waktu ya? Harapannya rilisnya kapan ini Pak, permintaan Pak Presiden? Iya, harapannya tahun ini juga selesai dan tahun ini juga rilis gitu terkait dengan hasil sensus ekonomi 2026 ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Afandi tadi, memang
data ini sangat diperlukan oleh para pelaku usaha sendiri, oleh pemerintah, Betul, oleh oleh masyarakat. akademisi, masyarakat. Ya tentu dengan berbagai kepentingan ya. Betul. Ya BPS tentu sudah mempersiapkan berbagai macam dari mulai mengawalinya, bahkan setiap pertanyaan yang ada itu bukan dari hasil BPS sendiri, kita komunikasikan dengan para pelaku usaha, kementerian lembaga, apa sih kebutuhannya gitu. Karena apa yang kita lakukan ini tentunya ya harapannya bisa dimanfaatkan dan si penerima manfaat maunya apa dari hasil sensus ekonomi ini. Dan sekali lagi kami sudah mempersiapkan dan harapannya bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa menjawab secara akurat, menerima. Mungkin kalau ada keraguan, komunikasikan lagi, tanyakan lagi ke kami gitu. Dan dengan hasil yang optimal tadi, tentu tadi yang saya sampaikan di awal, tujuan dari sensus ekonomi ini ingin memberikan gambaran peta secara luas. Ya, bahkan Pak Presiden tadi kan pengen semua sektor yang tadinya pertanian itu berdiri sendiri di sensus pertanian, tapi sekarang digabungkan menjadi di sensus ekonomi ini. Jadi nanti akan terpetakan, akan di dalam ekonomi ada sektor primer, ada sektor sekunder, sektor tersier. Artinya sektor primer itu yang biasanya sumber daya alam ya, pertanian, pertambangan. Nanti diverifikasi, oh ternyata potensinya pertanian seperti ini, pertambangan di Sumatera Selatan seperti pertambangan apa saja sih? Ya mungkin batu baranya, emasnya, ya minyaknya, ya. Kemudian nanti apakah sektor-sektor primer ini sudah dimanfaatkan, ada pelaku usaha yang memanfaatkan ini di sektor sekundernya, perdagangannya, transportasinya, pergudangannya. Makanya tadi salah satunya bagaimana kita Pak Gubernur itu perlu Tanjung Carat itu ya karena tadi ternyata daya dukung untuk memanfaatkan secara optimal dari potensi sektor primer tadi. Dan selama ini kan larinya ke provinsi-provinsi lain, kenapa nggak menjadi satu kesatuan? Ketika peta itu ada, karena apa? Setiap perubahan satu bentuk dari produk itu akan memberikan nilai tambah yang akan memberikan nilai tambah dan ketika satu produk itu memberikan nilai tambah, ya itu yang dihitung dalam kinerja ekonomi gitu. Kalau kita selama ini hanya menjual produk-produk alami saja, itu artinya nilai tambahnya kecil dan yang mendapatkan manfaat lebih besar ya provinsi lain yang bisa mengolah dan sebagainya. Makanya itu tadi, apakah hilirisasi ini sudah ada di sini? Tadi CPO kan banyak tuh. Ternyata dengan produksi CPO yang banyak, ternyata hilirisasi untuk CPO ternyata masih kurang. Kita larinya kemana lah kita nanti. Itulah. Jadi gambaran-gambaran seperti itu terpetakan di wilayah provinsi, kabupaten kota, sampai kecamatan, sampai desa. Sehingga bahkan mungkin orang-orang di kelurahan desa yang memang aware, pengen tahu peta ekonominya di wilayahnya bisa. Karena petanya sampai di wilayah terkecil gitu informasinya. Satu lagi nih Pak Wahyu, penasaran. Ada strategi khusus nggak khususnya untuk pendekatan-pendekatan bagi usaha mikro usaha yang besar? Karena kan kalau mikro ada enum ya, door to door. Tapi kalau usaha besar nih gimana? Nah tadi untuk usaha besar, terutama usaha kita membangun komunikasi koordinasi. Makanya tadi dengan Kadin, alhamdulillah support Kadin begitu kuat. Ya artinya apa? Ya pelaku usaha yang mungkin besar, ya kita melakukan pendekatan itu sehingga mereka kita memudahkanlah untuk mereka dan artinya trustnya itu ada gitu kan. Sehingga mereka juga tidak disibukkan didatangi secara langsung tapi mereka secara mandiri dan banyak bukan hanya Kadin, HIPMI, kemudian perbankan melalui OJK, ya kemudian tadi yang pendidikan, yang mulai OPD ya. Ya OPD, kemudian yang pelaku industri obat-obatan, konstruksi. Jadi terutama kita menyasar dulu yang usaha menengah besar. Kolaborasinya di situ ya. Oke, Pak Afandi mungkin singkat saja ada pesan khusus atau apa untuk anggota Kadin terkait survei ini Pak? Jadi dari Kadin untuk pelaku usaha, terutama tergabung dalam Kadin, tolong diberi respon yang positif terhadap sensus hari ini. Kasih data yang akurat, karena ini sangat penting
untuk kepentingan bisnis kita ke depan, untuk pelaku usaha kita ke depan. Jadi dari Kadin sendiri kan tugas kita salah satunya memang mencetak pelaku-pelaku usaha baru kan salah satunya. Jadi dari mapping yang ada hari ini, bagaimana strategi Kadin ke depan itu agar bisa kita main di sektor mana, apakah hilirisasinya, ataukah memang yang ada di domain hari ini, atau bertransformasi ke sektor digital yang memang disukai oleh para Gen Z. Oke, baik. Terima kasih Pak Afandi, terima kasih juga Pak Sama-sama, Wahyu. Mbak Nada. Mudah-mudahan sensusnya berjalan dengan lancar ya Amin. Pak ya. Teman-teman Kadin juga usahanya lancar. Terima kasih banyak pemirsa. Inilah akhir perbincangan kami. Sensus penduduk ini bukan hanya mendata, tetapi juga bagaimana masa depan kita ke depannya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Nasyaya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.